Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi nahtadi. Nahmadullaha wa nashkuru ala kulli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Al-Hasanah Jalan Setia El-Petia Medan ini tepat pada tanggal 27 November 2020 atau pada tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur manusia dari berbagai aspek kehidupan. Dari bangun sampai tidur dan bangun lagi. Dari beruduk sampai ke liang lahat. Semua diatur dalam Islam. Islam mengatur politik dan kepemimpinan. Contoh, ketika Rasulullah SAW telah tiada, maka dipilihlah Abu Bakar yang paling dituakan, yang paling alim dan yang paling pengalaman di antara para sahabat. Untuk apa? Untuk melaksanakan daripada risalah kenabian Rasulullah SAW sebagai pemimpin atau khalifah. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah besar kalau ada saat ini umat Islam hari ini yang berpikir masa bodoh dan tidak mau tahu dengan politik, dengan kepemimpinan. Saya tak peduli politik, yang penting bagi saya solat saya mantap, haji saya oke, puasa saya sudah mantap. Masalah siapa yang menjadi pemimpin saya tidak ada urusan. Yang penting saya nyaman beribadah. Maka kaum muslimin, kalau beginilah pikiran umat Islam, maka jilid kedua tragedi Spanyol, hilangnya Islam Indonesia akan terjadi kembali. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak perlu dengan dinamika politik dan kepemimpinan yang naik nanti orang-orang jahat, orang-orang sekuler, liberal, munafik dan orang kafir dan orang komunis yang tak sayang kepada umat Islam. Banyak kaum muslimin orang-orang jahat atau mafia yang punya kepentingan menundukkan orang pilihannya. Setelah dia berhasil maka membagi-bagi kekuasaan dan membuat perda-perda yaitu yang akan merugikan umat Islam. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di satu daerah provinsi Indonesia yang ketika pemimpinnya telah terpilih maka perda daripada minuman halal pun dibolehkan. Apakah tidak ada alim ulama? Banyak alim ulama. Tapi apalah hendak dikata ketika perda sudah ditandatangan oleh sang pemimpin yang zalim. Kaum muslimin, sehebat apapun ulama, ustadz, kiai yang berceramah hanya di masjid saja. Itu pun kalau ada yang datang ke masjid. Kalau tidak maka dakwah itu tidak akan pernah sampai. Betapa banyak kaum muslimin, alim ulama, cendekiawan yang hebat-hebat, yang luar biasa. Akan tetapi tak pernah mampu yang namanya menghentikan maksiat. Tapi kalau kita memilih pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu yang mempunyai apa? Yang mempunyai tugas. Apa tugas itu? Punya kekuasaan mencegah amal ma'ruf nahi munkar dengan yang namanya tanda tangan. Kita lihat seorang Gubernur Anies Baswedan mampu menutup yang namanya Alexis. Berapa puluh tahun Alexis itu terbuka, tidak ada yang mampu menutupi. Ormat-ormat Islam, ustaz-ustaz sudah capek ceramah ke masjid dari ke masjid, akan tapi tak eksis yang namanya Alexis itu. Akan tapi dengan tanda tangan seorang Anies, Alexis itu pun tutup. Ini menunjukkan apa? Amal ma'ruf nahi munkar jauh lebih hebat daripada dakwah di masjid dengan apa? Dengan kekuasaan dan tanda tangan. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Hasanah Medan ini.
Tapi kalau seandainya kita memilih pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, akan mengeluarkan apa? Perda-perda yang apa? Yang menguntungkan umat Islam. Pertama, perda apa? Perda zakat. Kita lihat bagaimana banyaknya zakat, 217 triliun zakat yang belum bisa disosialisasikan. Lalu perda apa? Kita masukkan nanti perda pendidikan agama. Kita masukkan kurikulum agama yang sudah dinomor 2 kan sekarang. Orang tak peduli lagi dengan agama. Orang mementingkan yang namanya matematika, bahasa Inggris. Kita masukkan akidah, akhlak, Al-Quran, bahasa Arab. Supaya apa? Supaya mereka tahu bagaimana nabinya. Supaya mereka berakhlak. Apa artinya mereka hebat komputer, hebat daripada matematika, tapi tak memiliki akhlak. Inilah yang kita khawatirkan nanti kalau kita salah memilih pemimpin. Lalu yang ketiga adalah perda apa? Perda makanan halal. Dan tak menjual makanan halal di sembarangan tempat. Kaum muslimin, kita lihat di Kota Medan ini. Banyak tempat-tempat daripada makanan haram yang dijual belikan. Tapi kita tidak punya mampu, tidak punya kekuasaan. Kenapa? Karena tidak ada perda yang mengatur itu. Sehingga banyak makanan haram dan minuman yang ada di komunitas banyak umat Islam di Kota Medan ini. Tapi kita tak berdaya. Tapi kalau kita punya perda bisa diatur. Yang ketiga kita masukkan lagi apa? Ketika pemimpin terpilih, perda mencegah kemungkaran. Ini yang kita inginkan. Kaum muslimin, mendudukkan orang yang baik di tempat yang baik, menjadi pemimpin yang baik, dan kebaikannya menjadi rahmat. Ini yang kita inginkan. Kalau kita suka kepada maulid, maka pilihlah pemimpin yang suka kepada maulid. Kalau kita suka kepada maulid, tapi pemimpin tak suka kepada maulid, maka kita ada ketemu. Ya ke barat, maka kita pun akan ke timur. Kaum muslimin sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu syarat-syarat apa saja yang kita jadikan sebagai pemimpin? Yang pertama adalah yang seiman. Ini tidak bisa ditawar-tawarkan lagi. Bahkan akan gugur keimanan kita kalau tidak bisa memilih pemimpin yang muslim. La taqdil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah kamu mengambil orang-orang kafir untuk menjadi wali Allah dengan meninggalkan orang-orang yang mukmin. Ini yang kita inginkan kaum muslimin. Kaum muslimin yang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengar sentimen-sentimen yang membolak-balik akal sehat kita. Mana lebih baik? Lebih baik memilih pemimpin tidak muslim tapi tidak korupsi, daripada memilih pemimpin yang muslim tapi korupsi. Yang ianya memilih pemimpin yang muslim yang tidak korupsi, yang taat kepada Allah. Ini yang supaya kita lebih cerdas ketika datang daripada pilkada-pilkada yang selalu menghantui daripada umat Islam. Kaum muslimin sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang pertanyaan kaum muslimin, jika kedua-keduanya adalah sama-sama Islam, lalu bagaimana? Pertanyaan kita, Islam yang bagaimana sekarang? Islam yang munafik kah? Islam yang sekuler kah? Islam atau liberal kah? Islam yang mengatakan semua agama itu sama, banyak Islam. Kalau kedua-keduanya sama-sama Islam, maka pilih yang paling tua, yang paling baik akhlaknya, yang paling dekat dengan para ulama, yang pro daripada perda syariah, yang didukung oleh orang-orang baik, yang didukung oleh orang-orang yang namanya partai-partai yang sayang kepada umat Islam, bukan yang didukung oleh orang-orang anti Islam, orang sekuler, orang liberal, orang-orang yang tidak suka kepada umat Islam, dan partai-partai yang anti kepada umat Islam. Ini yang perlu kita cermati kalau kita tidak salah daripada memilih pemimpin. Lalu kaum muslimin sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah yang bertawakal, yang dekat kepada Allah dan Rasulnya, yang menghadirkan Allah pada setiap tempat keadaan, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak menjadi pimpinan atau pimpinan daripada titipan, tidak bisa diintervensi, hanya kepada Allah. Inilah pemimpin yang dekat kepada Allah dan tidak bisa diintervensi untuk berbuat maksiat. Lalu yang ketiga kaum muslimin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang amanah. La imana liman la amanatahu. Tidak dikatakan beriman orang kalau dia tidak amanah. Rasulullah adalah contoh pemimpin, ucapannya adalah perbuatannya. Hatinya adalah lidahnya. Apa yang beliau perintahkan, beliau pelaksana di luar. Pernah habis sholat, beliau buru-buru pulang. Lalu para sahabat heran, tidak zikir dan tidak baca doa langsung pulang. Setelah balik, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa tadi kamu buru-buru pulang? Saya tadi ada menyimpan uang 2 dirham di tempat tidur saya. Saya kepingin uang itu tidak mau menginap. Saya sedekahkan uang itu.
Sekarang saya tidak punya apa-apa lagi di rumah. Saya sudah senang. Mari kita sekarang berzikir lagi. Masya Allah, Kang pemimpin malah tenang, tidak ada apa-apa. Ini yang jarang dicontoh. Tidak ada duit, malah tenang. Beliau menyuruh bersedekah, beliau pelaksanaan duluan. Kita sering gagal memimpin karena ada dusta di antara kita. Bisa memberi contoh, akan tapi tak bisa menjadi contoh dan teladan. Inilah pemimpin zaman sekarang. Seringkali mengadakan peringatan Maulid Nabi. Akan tetapi ketika mendatangkan ustaz-ustaz, tak bisa mengambil iktibar daripada kejadian. Tapi kenapa? Rasulullah bisa. Contohlah Rasulullah kaum muslimin. Kalau seandainya kita menjadi pemimpin. Lalu yang keempat kaum muslimin, salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang adil. Tegaknya suatu bangsa ada 4 perkara. Apa itu? Pemimpin yang adil, ilmu para ulama, orang-orang yang dermawan, dan doa-doa orang miskin. Betapa banyak kaum muslimin gagalnya pemimpin sekarang ini adalah memusuhinya ulama. Dimusuhinya ulama. Padahal ulama itu adalah pewaris pada Rasulullah SAW. Itulah kegagalan pemimpin. Yang kedua adalah memusuhi orang miskin. Yang melihat orang miskin ini sebagai bumerang yang menghalangi investor-investor datang. Dia musuhnya orang miskin. Maka kita harus contoh bagaimana sang legenda kaum muslimin ketika Umar diangkat menjadi khalifah. Apa yang terbayang? Yang terbayang adalah orang-orang miskin, janda-janda tua, anak-anak yatim. Itulah yang terbayang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar berkata, kalau ada hari ini yang orang kelaparan ketika saya memimpin, maka sayalah orang yang pertama yang merasakan tidak enak, tidak ada makanan itu. Masya Allah, luar biasa. Seorang Umar memberi teladan sejujurnya kepada rakyat bagaimana memimpin yang adil. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, kebetulan gubernur Madinah posisinya kosong. Lalu para sahabat mengajukan supaya anaknya Abdullah bin Umar untuk menjadi khalifah. Wahai Umar, bagaimana kalau anak antum kami angkat menjadi khalifah karena kekosongan daripada gubernur Madinah? Apa kata Umar? Cukuplah. Sebagai Umar saja yang saksi kepada Allah dan Rasulnya, tidak harus membawa keluargaku di hadapan Allah dan Rasulnya. Masya Allah, begitu tegasnya seorang Umar. Lalu ketika anaknya Umar, Abdullah bin Umar berjualan onta di pajak, lalu dipanggil, wahai anakku, apa betul kamu jualan onta laris? Betul ya ayah. Orang beli onta itu bukan karena hebat ontamu, tapi orang beli onta itu karena melihat daripada saya sebagai khalifah di sini. Mulai besok jangan kau jual lagi onta itu. Masya Allah, sampai sekecil-kecil itu kaum muslimin, sang Umar yang kita lihat legenda umat Islam, hati-hati dalam memegang amanah ini. Lalu yang kelima kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ahlinya. Sudah saatnya lah kaum muslimin kita meletakkan orang-orang yang ahlinya pada profesinya. Hancurnya suatu bangsa karena KKN. Soal korupsi, nepotisme, dan kolusi inilah yang menghancurkan daripada negara kita. Rasulullah bersabda, apabila orang diletakkan bukan pada ahlinya, maka tunggu sajalah daripada kehancurannya. Bagaimana Rasulullah meletakkan para sahabat betul-betul pada posisinya, sehingga umat Islam bisa jaya, umat Islam bisa berkembang sampai ke Indonesia kita rasakan sekarang ini. Lalu yang terakhir kaum muslimin, yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang dipilih pemimpin itu karena apa? Karena akhlaknya. Akmalul mu'minuna imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik, yang paling sempurna imannya adalah orang yang baik akhlaknya. Tawadu, rendah diri, tidak sombong, tidak menjelek-jelekkan orang lain. Inilah pemimpin-pemimpin yang diinginkan oleh Allah dan dekat kepada Allah dan Rasulnya, mau mendengar aspirasi daripada rakyatnya. Kaum muslimin di salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisalah kita ambil khutbah daripada yang sesingkat-singkatnya ini. Kaum muslimin, kita umat Islam dibalut dengan baju partai politik apa saja, baju ormas apa saja, itu tidak pernah ada masalah bagi kita. Intinya kalau kita menjadi partai politik, menjadi ormas apapun intinya, bantulah, bangunlah umat Islam ini. Tidak ada orang yang mau membantu umat Islam kalau tidak umat Islam itu sendiri. Siapa lagi yang akan menegakkan kemungkaran kalau tidak umat Islam? Kita harus lihat, tidak ada agama-agama yang lain yang mau menegakkan kemungkaran kecuali agama-agama Islam.
Mari kita bantu kaum muslimin. Mudah-mudahan Islam selalu jaya dan abadi, terutama di kota Medan ini. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.